di hutan-hutan lebat Kalimantan dalam operasi penumpasan gerombolan pengacau keamanan Parahu. Komandan keempat, Kolonel Murid Parhadi Mulyo, menjabat dari tahun 1958 sampai dengan 1964. Pada periode ini terjadi perubahan organisasi. Sejak 28 Oktober 1959, unsur tempur dan pendidikannya di bawah kepemimpinannya, RPKAD bersama satuan-satuan TNI lainnya berhasil mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pemberontakan G30S PKI. RPKAD mengalami perubahan dalam bentuk organisasi. Setelah itu, SPKAD dibagi jajar secara operasional bernaung di bawah Departemen Pertahanan Keamanan, tetapi secara administrasi bernaung di bawah Markas Besar TNI Angkatan Darat sampai dengan 1983. Pada masa ini tercatat beberapa peristiwa penting bagi kesatuan Kopassus. Di antaranya keberhasilan tim anti teror di bawah pimpinan Kolonel Infantri Sintong Panjaitan membebaskan sandera di lapangan terbang Don Muang, Bangkok pada tahun 1980. Jen TNI Sintong Panjaitan menjabat dari tahun 1985 sampai dengan 1987. Dalam rangka pembentukan pasukan khusus yang kecil, efektif dan efisien, dilaksanakan reorganisasi dan perubahan nama. Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus. Penataan organisasi pada tanggal 27 Desember 1986 telah menyatukan kembali wadah kesatuan operasional dan pendidikan serta lambang-lambang satuannya. Satuan-satuan operasional dan Pusanda Linu dilikuidasi menjadi 3 grup, yaitu Grup 1 Parahu, Grup Den 81. Komandan ke-11 dijabat oleh Brigjen TNI Purwa. Dalam periode ini telah dilaksanakan peningkatan kemampuan prajurit Baret Merah melalui pendidikan spesialisasi untuk menambah kemampuan dengan keterampilan dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk di lingkungan nasional. Komandan ke-12 adalah Brigjen TNI Taru tahun 1992-1993. Dengan bekal kemampuan serta keterampilan yang telah dirintis para pendahulunya, upaya peningkatan kemampuan prajurit Kopassus terus ditingkatkan guna membentuk postur prajurit yang mahir dan andal. Brigjen TNI Agung Gumelar menjabat dari tahun 1993 sampai dengan 1994. Di bawah arahannya, jiwa korsa dan semangat juang yang tinggi terus dipupuk dan dikembangkan dengan mempertahankan penampilan prajurit Kopassus yang tetap solid dalam pengabdiannya. Brigjen TNI Prabowo Subianto, Kopassus bersama satuan-satuan TNI lainnya berhasil melaksanakan operasi pembebasan sandera di Irian Jaya. Prestasi lainnya, dunia, Mount Everest. Sebagai antisipasi dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya kompleksitas ancaman, pada 25 Juni 1996, Kopassus dikembangkan menjadi 5 grup, terdiri dari 2 grup Parahu, 1 grup Puskipassus, dan 1 grup Santiyuda, serta 1 grup anti-teror. Kopassus dipimpin oleh Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus berpangkat Mayor. Maret 1998 dilaksanakan serah terima jabatan Danjen Kopassus dari Letjen TNI Prabowo Subianto kepada Maijen TNI Muhdi Purwo Pranjono. Sebagai tanggal 1 Januari 2001, Kopassus bertekad mewujudkan pemeliharaan ini. Telah dilaksanakan validasi Kopassus yang meliputi aspek-aspek organisasi, personil, dan perlengkapan. Sesuai surat panglima TNI nomor B/05-05-06-SR tanggal 23 Maret 2001, selama 1 tahun, Kopassus melaksanakan uji coba organisasi baru. 1 Parahu berkedudukan di Serang dengan Sesanti, 2 Janya Eka Wastu Baladika. Grup 2 Parahu dengan berpedoman pada Sapra Marga dan Sumpah Prajurit.
Kopassus terus-menerus melakukan koreksi dan introspeksi ke dalam demi peningkatan kualitas pelatihannya. Sejak kelahirannya sampai saat ini, prajurit Baret Merah bersama satuan-satuan TNI lainnya tidak pernah absen dari berbagai tugas baik di dalam maupun di luar negeri guna mengatasi berbagai ancaman bagi prajurit Kopassus. Hidup adalah pengabdian dan mati hanyalah demi tegaknya kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat telah banyak prajurit Baret Merah yang gugur dalam mengemban tugas suci negara dan bangsa pelosok tanah air sebagai pahlawan kusuma bangsa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selamat pagi dan selamat datang di markas Komando Pasukan Khusus Kapten Infanteri Ketut Widewetan lulusan Akademi Militer Sudarko Kopassus. Pengucap janji prajurit komando adalah Letnan 2 Infanteri Jansen Nainggolan, lulusan Akademi Militer 1999 oleh Mayor Sergeant John Peter Hutabarat. Selaku Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Batisma Kumara.
para ibu, bapak, Komandan Jenderal Kopassus, beserta segenap perwira, bintara, dan tamtama prajurit Kopassus yang saya cintai dan saya banggakan. Adalah menjadi kewajiban kita sekalian sebagai umat yang beriman dan bertakwa untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan berkenannya maka kita sekalian dapat hadir dan mengikuti upacara militer yang khidmat dan membanggakan dalam rangka peringatan emas hari ulang tahun ke-50 Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai warga kehormatan Kopassus dan sebagai Panglima TNI atas nama seluruh jajaran TNI menyampaikan selamat kepada seluruh warga besar Korps Baret Merah atas ulang tahunnya yang ke-50 dengan doa dan harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi pengabdian kita sekalian. Upacara peringatan hari ulang tahun seperti ini memiliki makna khusus yang sangat penting sebagai bagian dari pembinaan tradisi satuan yang harus diresapi oleh seluruh warga besar Korps Baret Merah. Pertama, bahwa upacara peringatan ini merupakan pelestarian nilai-nilai hakiki dari momentum sejarah kelahiran Kopassus dalam rangka memelihara dan memantapkan semangat, kebanggaan, dan jiwa korsa yang positif sebagai landasan pengabdian seluruh warga Korps Baret Merah. Kedua, upacara ini juga merupakan momen untuk pemanfaatan momentum guna berkontemplasi dan evaluasi diri secara jernih terhadap berbagai kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan tugas pada masa lalu guna penyempurnaan, pemantapan, dan peningkatan pelaksanaan tugas di masa-masa mendatang. Para peserta upacara sekalian, sepanjang sejarah pengabdian sejak kelahiran tanggal 16 April 1952 sampai dengan saat ini, Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat tidak pernah absen dan selalu berperan aktif memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan tugas-tugas TNI di dalam menjamin tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesemuanya tersebut tercermin di dalam dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta pengabdian yang tulus yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit Kopassus dalam setiap penugasan di lapangan. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya suatu proses pembinaan yang panjang yang dilakukan oleh para sesepuh dan senior pendahulu Kopassus sejak kelahirannya sampai dengan saat ini di dalam berbagai era dan dinamika tantangan serta lingkungan yang berbeda-beda dan berkembang dari waktu ke waktu sebagai refleksi dari konsistensi dan kesinambungan pembinaan yang terarah, terprogram, dan berkelanjutan. Untuk itu semua, pada kesempatan ini saya atas nama seluruh jajaran TNI menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para sesepuh dan senior Kopassus atas segala pengabdian yang telah diberikan bagi pembinaan dan pembangunan Kopassus TNI Angkatan Darat sebagai satuan kebanggaan kita semua. Para prajurit Kopassus yang saya banggakan menyimak tema peringatan hari ulang tahun ke-50 Kopassus kali ini, yaitu dengan tetap berpedoman pada sabta marga dan sumpah prajurit. Kopassus yang menjadi perekat bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini saya nilai sangat tepat dan relevan dengan tuntutan perkembangan situasi aktual dewasa ini.
Tema ini mencerminkan kepekaan dan kepedulian prajurit Kopassus dalam mencermati dan menyikapi perkembangan situasi dan permasalahan yang dihadapi bangsa dewasa ini. Sebagaimana kita sadari bersama bahwa krisis moneter yang terjadi sejak 1997 dan tidak tertangani secara tuntas telah berkembang menjadi krisis multidimensi di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan yang telah menjadi beban permasalahan bangsa yang sangat berat. Pada saat seluruh komponen bangsa sedang berupaya keras mengatasi permasalahan bangsa tersebut, telah muncul kecenderungan euforia yang dilatar belakangi berbagai kepentingan di dalam menerjemahkan kebebasan yang justru telah menempatkan bangsa dan negara pada situasi yang semakin terpuruk. Bahkan ada kecenderungan penonjolan kepentingan yang kita rasakan mulai lepas dari nilai-nilai kebangsaan. Kondisi seperti ini apabila tidak disadari seluruh komponen bangsa akan menjadi ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang mengarah kepada desintegrasi nasional. Kita harus kembali pada kesadaran bahwa seluruh rakyat Indonesia yang pada hakikatnya merupakan fenomena heterogenitas dari berbagai aspek telah bertekad bersama dalam semangat untuk mengikatkan diri pada satu nilai kebangsaan yang telah disepakati guna membangun satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karenanya, seluruh jajaran TNI, termasuk Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, akan terus secara konsisten dan konsekuen mengajak dan mendorong segenap komponen bangsa untuk memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan guna menjamin tetap terwujudnya integrasi nasional. Jajaran TNI menginginkan agar setiap permasalahan bangsa diselesaikan bersama oleh seluruh komponen bangsa dengan orientasi utama kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat yang terikat dalam nilai-nilai kebangsaan sebagai kepentingan bangsa dan negara, dan bukan kepentingan sempit kelompok ataupun golongan yang kadang-kadang menjustifikasi diri sebagai kepentingan rakyat. Dalam konteks inilah kita harus melihat relevansi tema peringatan emas hari ulang tahun ke-50 Kopassus dengan tuntutan perkembangan situasi yang dihadapi bangsa dewasa ini. Para prajurit Korps Baret Merah yang saya banggakan, di dalam memasuki usia yang ke-50, Kopassus telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dengan dinamika pasang surutnya pengabdian satuan ini, selaras dengan dinamika perjalanan sejarah bangsa dan negara. Secara jujur dan objektif, kita harus melihat betapa Kopassus sejak kelihariannya sampai dengan saat ini telah memberikan seluruh pengabdian yang terbaik di dalam mengawal bangsa serta menjamin tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan risiko korban putra-putra terbaik Korps Baret Merah yang gugur di dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itulah, di dalam setiap peringatan hari-hari bersejarah satuan seperti peringatan hari ulang tahun ke-50 ini, kita wajib menundukkan kepala, mengenang dan menghormati para pahlawan Korps Baret Merah yang telah gugur demi kepentingan bangsa dan negara. Diiringi doa, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi lain, secara jujur dan objektif pula, bahwa kita dengan besar hati harus melihat kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan yang harus menjadi landasan untuk komitmen perbaikan di dalam pembinaan. Justru dalam konteks kepentingan untuk tetap dapat mewujudkan performance satuan ini dengan disiplin dan moral serta profesionalitas yang tinggi sebagai satuan kebanggaan TNI, kebanggaan bangsa dan negara. Dalam konteks inilah, momentum peringatan dari ulang tahun ke-50 Kopassus menjadi sangat penting dan bermakna bagi upaya pembinaan dan pembangunan lanjut
lanjut satuan ini ke depan. Dengan demikian, Kopassus akan senantiasa mampu mengantisipasi dan merespon tantangan yang dihadapi dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan tugas TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara. Para perwira, bintara dan tamtama prajurit Kopassus yang saya banggakan, telah banyak yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran TNI, termasuk Kopassus, dalam implementasi pelaksanaan reformasi internal TNI. Apapun yang telah kita lakukan bersama dalam berbagai penyesuaian dan perubahan sebagai implementasi reformasi internal TNI tersebut, satu hal mendasar yang perlu kita sadari dan pahami bersama adalah bahwa identitas dan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional tidak akan pernah berubah sejak kelahirannya sampai kapanpun. Penyesuaian dan perubahan tersebut lebih kepada implementasi pelaksanaan tugas, peran, dan fungsi karena tuntutan dinamika perkembangan lingkungan yang berubah. Mewarnai reformasi internal TNI pada strata kebijaksanaan dan strategi adalah pemahaman kedudukan dan peran institusi TNI dalam tatanan sistem nasional dengan tataran kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan pada strata operasional dan pembinaan, pada hakikatnya reformasi internal TNI adalah pemantapan identitas dan jati diri TNI dalam nafas kehidupan prajurit yang dilandasi oleh disiplin, profesionalitas, serta komitmen TNI untuk menghormati dan menegakkan supremasi hukum. Dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang reformasi internal TNI tersebut, kita harapkan jajaran TNI termasuk Kopassus akan mampu menghadapi tantangan tugas-tugas ke depan, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek operasional, untuk mewujudkan masa depan Kopassus sebagai bagian integral TNI yang profesional dan dapat diandalkan untuk mengawal bangsa serta menjamin tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya dengan komitmen moral dan jiwa korsa serta kemampuan dan prestasi yang dimilikinya ditopang dengan moto lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas, maka Kopassus akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Para perwira, bintara dan tamtama prajurit Kopassus yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh jajaran TNI menyampaikan rasa bangga dan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Komandan Jenderal Kopassus serta segenap perwira, bintara dan tamtama prajurit Kopassus dimanapun berada dan bertugas atas segala dedikasi dan loyalitas pengabdian yang telah diberikan di dalam menunjang keberhasilan tugas-tugas operasional yang diembankan oleh pemerintah bangsa dan negara kepada TNI secara menyeluruh. Ucapan yang sama saya sampaikan juga kepada seluruh keluarga prajurit Kopassus yang selalu memberikan dorongan moral yang ikhlas serta doa yang tulus kepada para prajurit Kopassus, sehingga kesemuanya tersebut telah memberikan kepercayaan diri yang kuat bagi para prajurit dan pada gilirannya menopang keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan kepada Kopassus. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi orientasi di dalam pelaksanaan tugas ke depan. Pertama, pelihara, mantapkan, dan tingkatkan disiplin keprajuritan sebagai nafas kehidupan prajurit serta profesionalitas sebagai keterampilan teknis keprajuritan, sehingga secara sinergis keduanya akan mampu menopang tegaknya seorang prajurit Kopassus. Undangan upacara.
sebagai satuan tempur dan prajurit individu mengimplementasikan polisi ini. Hadirin yang berbahagia, Komando Pasukan Khusus sebagai satuan tempur saat lagi akan kita saksikan kemampuan tersebut dalam demo. Upacara kalimat sebagai prajurit siap untuk
Berikan tepuk tangan kepada penerjun yang pertama yang siap untuk mendarat. Nah inilah penerjun dari Pasir. Iya, tepuk tangannya benar. Siapa dia? Bahar. Iya. Mendarat dengan enak. Keempat. Iya, tepat dengan sasaran. Siapa dia? Adalah PLK Suganda dari Kopassus. Berikan tepuk tangan untuk PLK Suganda. Rekor penerjunan PLK Suganda ini adalah ya, persiapan penerjun dari kepolisian siap untuk mendarat. Ya, dia menggunakan payung jenis parafoil. Tepuk tangan untuk penerjun. Ya, persiapan siap untuk mendarat. Dia mengambil ajang-ajang dan akan membidik silang. Ya, inilah penerjun marinir yang menggunakan payung abu-abu. Siap, teman. Persiapan mendarat. Ya, mendarat dengan baik. Kali penerjunan. Persiapan untuk mendarat bendera Kopassus. Kanan. Tembak. Go. Go. Gunakan sistem breaching atau dengan menggunakan bahan peledak. Hadirin yang kami hormati, untuk kegiatan yang keempat adalah demonstrasi penembak gunung. Arah dada, sasaran terkunci. Persiapan. Awas, tembak. Sasaran terkunci. Persiapan. Awas, tembak. Masuk jalur. Isi senjata. Petembak persiapan. Awas. Go.
Bapak Wakil yang terhormat untuk tembak novel khusus yang dilaksanakan untuk Bapak Panglima TNI beserta tim Sutisno dan Kepala Staf. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak. Kemudian untuk kegiatan berikut panitia kami persiapkan untuk kegiatan tersebut. Ntar kalau semuanya ngomong kan susah. Oke. Jadi gini, apa yang mau ditanya sih? Apa mengenai ya? Baik, gini ya. Tolong catat. Saya akan menyampaikan beberapa penegasan kembali. Yang pertama ya, saya ingin sampaikan kembali sikap dasar TNI bahwa TNI komit untuk menghormati dan menegakkan supremasi hukum. Nah, oleh karenanya terhadap setiap oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum dengan pembuktian secara nyata, maka TNI akan besar hati untuk melakukan tindakan tegas terukur melalui proses hukum yang berlaku. Yang kedua, yang berkait dengan kasus TEIS. Saya kira teman-teman sekalian paham dan telah beberapa kali saya sampaikan bahwa TNI melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan dan memperoleh beberapa temuan-temuan lapangan. Dari temuan-temuan lapangan tersebut ada indikator-indikator kemungkinan keterlibatan oknum. Nah, oleh karena itu Puspom TNI telah melakukan kegiatan-kegiatan lanjut untuk menindaklanjuti temuan di lapangan itu sesuai dengan tugas fungsionalnya melalui proses penyidikan dan pemeriksaan. Bahwa dalam proses penyidikan dan pemeriksaan ini bisa saja terjadi ada perubahan status dari saksi menjadi tersangka. Yang penting adalah bahwa apabila memang nyata-nyata ada keterlibatan dan dapat dibuktikan secara hukum, TNI akan besar hati untuk melakukan proses hukum itu sendiri. Diharapkan semua pihak dapat memberikan bantuan dan memberikan kesempatan kepada aparat hukum TNI untuk menyelesaikan proses ini secara tuntas dengan tetap mendasarkan asas praduga tak bersalah. Saya kira ini ya hal-hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya kira secara teknis teman-teman bisa tanya deh sama Kapuspom. Bagaimana Pak upaya TNI supaya Kopassus tidak digunakan kayak dulu Pak? Upaya Kopassus tidak digunakan dalam melakukan Saya kira proses hukum yang akan melihat lebih jauh bagaimana itu hal-hal yang dapat diungkapkan dalam rangka kebenaran ini. Pak Widodo, bagaimana ya supaya Kopassus tidak digunakan kegiatan lagi Pak? Saya kira hal-hal yang berkait dengan proses hukum TNI tetap pada sikap dasar yang pertama yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu udah ya. Kalian harus siap untuk dikirim ke sana untuk mengambil atau menciptakan keamanan di daerah. Masalah judi itu memang sudah bagian dari kehidupan sosial, seperti juga pelacuran kan. Kita kan nggak pernah berhasil bagaimana meniadakan pelacuran itu, sama dengan judi. Ya wacana. Ini pers sendiri yang mengangkat dan saya setuju. Ini masalah ini diangkat ke permukaan untuk kita diskusikan secara jernih dan hati yang lapang. Kalau semua setuju yang saya sebut pemerintah, ya, stakeholder di DKI termasuk ulama, nggak keberatan, ya kita lakukan. Saya mempunyai kewajiban untuk sebagai fasilitator kalau memang itu sudah disetujui. Tapi masalahnya kan ini kan terlalu prematur untuk setuju dan tidak itu gitu. Namun ini harus didiskusikan gitu.
Bang Yus, apakah ada rencana pertemuan dengan ulama dan DPRD dalam waktu dekat ini? Ya tentu kita akan kan ini saja kan di DPRD juga terbelah, ada yang pro, ada yang kontra, masyarakat juga seperti itu. Tetapi mari kita cari jalan yang paling baik ya. Yang dengan sasaran bagaimana menekan sekecil mungkin dampak yang terjadi akibat judi yang secara nyata tidak bisa kita basmi gitu. Oke, gitu. banyak, Bang. Ya. Karena cinta sudah direkayasa dengan gaya candu luar biasa. Rindu buatan, rindu sungguhan, susah dibedakan. Belum bisa menyampaikan karena hasilnya itu masih dalam proses. Sejauh ini perkembangannya gimana? Perkembangannya kita sudah menahan ada 3 tersangka dalam yang mereka yang bertugas di Rian. Untuk satuannya belum bisa kami sampaikan, tapi udah kita tetapkan sebagai tersangka 3 orang. Saat ini ditahan di Puspom? Ya. Nah, tuduhan terhadap mereka? Masih kita duga melakukan satu tindak pidana. Tindak pidana gitu, tindak pidana apa saja. Masih dalam proses. Jadi kita belum bisa menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Gitu. Sejauh ini saksi yang tengah diperiksa berapa, Pak? Saksi yang udah bisa 100. Dari anggota TNI? Tidak, sama masyarakat. Yang dari anggota TNI? Ya, TNI banyak. Ada kemungkinan dari mereka menjadi tersangka juga? Bisa terjadi. Ada berapa kemungkinannya? Yang udah ditetapkan 3. Ya. Itu pangkatnya perwira atau bintara atau pangkat? Sementara belum bisa diberitakan. Pak, apakah itu BKO atau mereka yang organik di sana? Yang saat ini ditahan? Yang pernah bertugas di sana. Ya. Oke, cukup ya. Sejak kapan? Di negara Republik Indonesia itu hanya bendera merah putih selama dia merepresentasikan sebagai bendera suatu negara. Jadi kami TNI sebagai bagian bangsa ini tentu tidak akan bisa mentoleransi setiap upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan aktivitas yang ingin mencoba memisahkan suatu wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau pengibaran bendera itu dimaksud untuk melepaskan Maluku dari wilayah negara Republik Indonesia, ya saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentu tidak bisa menerima. Pak, TNI tidak bisa menerima. Perundingan Jenewa hari Jumat, Pak, bagaimana TNI meresponnya? Saya belum dengar ya, tetapi kita masih mencoba untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut masalah di Aceh, tetapi dengan satu pegangan bahwa apapun solusi itu harus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berwilayahkan dari Sabang sampai Merauke. Apakah perundingan itu akan mempengaruhi operasi kita di... Kalau memang hasilnya bahwa mereka menyadari itu dan mereka mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanpa harus melakukan operasi militer, ya tidak usah. Begitu. Mengenai pungutan liar di Aceh, Pak, yang satu pos memungut 50 sampai 100 ribu padahal ada 10 pos, gimana, Pak? Iya, saya mendengar itu juga. Tentu kalau ini dilakukan oleh aparat keamanan, apakah itu oleh TNI ataukah apakah itu oleh Polri, maka kami akan berusaha untuk menghilangkan itu pada tingkat yang paling minimal. Saya sudah berbicara juga dengan Pak Dai, Kapolri, agar supaya hal-hal seperti itu harus tidak ada, karena kita ke sana tujuannya untuk membantu rakyat Aceh. Kalau itu dilakukan oleh aparat keamanan, apakah itu TNI atau Polri, berarti kita justru membebani masyarakat Aceh. Jadi akan kita coba hilangkan semaksimal mungkin. Kalau itu dari pihak GAM, tentu harus kita tidak. Pak, apakah TNI tidak khawatir, Pak, perundingan itu digunakan untuk konsolidasi GAM? Iya, kita lihat sejauh bahwa itu niatannya baik, mengapa kita tidak harus terima. Tapi kalau itu hanya sekedar sebagai kamuflase, sebagai suatu upaya untuk supaya dia punya kesempatan dalam rangka mengkonsolidasikan diri lagi, ya kita akan melihat itu dengan suatu kejernihan. Tapi harapan saya moga-moga itu tidak terjadi, karena kita menyadari apapun suatu bentuk kekerasan
yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud itu tidak pernah menghasilkan hal yang positif. Begitu. Oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ulang tahun udah selesai, udah jam 12 lewat. 3 orang Pak, 3 orang 11.000 April. Ya kan itu kan proses pemeriksaan. Prosedur hukum sesuai dengan petunjuk Panglima tadi. Gitu. Sudah kan? Puas toh? Terima kasih. Statusnya di Ini kan tahan. Enggak, itu urusan POM. Mana Abang POM tadi? Terus gini Pak. Udah pulang? Hukum. Kan sudah jelas sekali jawaban Panglima TNI tadi. Katanya. Itu katanya. Saya nggak bisa jawab kalau katanya. Apa? Pembelaan sudah kita atur sesuai dengan prosedur hukum juga. Pembelaan itu ada dari KUM. Kita kan Kopassus punya KUM Kopassus ya. Bukan ANKO, KUM Kopassus. Perwira Hukum Kopassus. Kita punya KUM. Kopassus itu kan punya badan-badan apa juga, dinas-dinas pelaksana, badan pelaksana. Jadi mereka lakukan apa, Pak? Apaan? Apaan? Tindak pidana? Iya, dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dugaan, ya boleh aja duga-duga, nanti kan prosedur hukum. Pak, ini kan pasukan di BKO kan Pak, apakah ini seharusnya yang bertanggung jawab ini Pangdam Trikora Pak? Waduh, kita tunggu hukum aja. Kalau soal itu kan lu udah ngerti, masih nanya lagi bingung gua. Udah, apa lagi? Udah dong, selesai dong. Ini subordinasi. Ntar kalau gua menghindar lu bilang ini lagi. Apa lagi? Sanksinya apa Pak? Sanksinya apa kalau terbukti? Prosedur hukum. Saksi apa? Sanksi. Ya sanksinya dihukum, hukumannya tergantung Pak Hakim kan begitu. Yang jelas prosedur hukum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Panglima TNI. Saya kira itu jawaban yang sudah ini, nggak usah nyeleneh lah.